Teman-teman, dari video sebelumnya, yaitu cara mengisi e-hak di aplikasi Peduli Lindungi tanpa tes PCR, tanpa tes antigen, tapi layak terbang. Nah, dari video tersebut banyak pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan. Di antaranya adalah apakah satu aplikasi Peduli Lindungi bisa digunakan lebih daripada satu penumpang. Intinya seperti itu, pertanyaannya ada di atas. Pertanyaan yang kedua adalah apakah anak 3 tahun juga diperlukan membuat e-hak? Itu pertanyaannya. Pertanyaan yang ketiga, apakah anak kecil harus menggunakan e-hak karena dia tidak bisa install atau buka akun di aplikasi Peduli Lindungi? Kurang lebih begitulah, itu di atas pertanyaannya. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas tadi, bagaimana caranya mengisi e-hak di aplikasi Peduli Lindungi dalam satu aplikasi tapi bisa untuk 3 penumpang atau lebih, bisa 3, bisa 4, bisa 5. Dan juga apakah anak kecil harus menggunakan e-hak? Kita ikuti video setelah intro berikut ini. Ada baiknya sebelum video ini saya lanjutkan, silahkan diberikan supportnya dengan cara klik tombol like, subscribe, share sebanyak-banyaknya ke media sosial Anda, dan jangan lupa bunyikan loncengnya agar Anda atau teman-teman mendapatkan update terbaru dari channel Gito Abi Gavin. Baik teman-teman, untuk mengisi e-hak, pertama kali yang harus kita buka adalah aplikasi Peduli Lindungi. Kemudian buka e-hak. Sebagai informasi tambahan, biasanya saya mengisi e-hak itu saya lakukan setelah online check-in. Kenapa? Karena setelah online check-in, saya mendapatkan nomor penerbangan, begitu juga dengan nomor tempat duduk. Itu nanti yang akan kita masukkan sebagai data di aplikasi e-hak. Kita lanjutkan, kemudian buka e-hak yang warna hijau sebelah kanan atas. Nah, di sini ada 3 pilihan buat e-hak saya, dan panduan perjalanan. Kalau kita sudah pernah membuat e-hak, maka data kita akan tersimpan di sini, dan untuk pertama kali pilih buat e-hak. Ini ada 2 pilihan. Karena saya penerbangan domestik, maka saya pilih domestik yang paling atas. Selanjutnya ada 3 pilihan, naik pesawat, kapal laut, atau kereta api. Karena perjalanan saya menggunakan pesawat, maka saya pilih pesawat. Karena saya sudah pernah mengisi datanya, maka masih tersimpan sesuai dengan akun yang pertama kali saat register. Data yang sudah tersimpan adalah negara, nama, NIK, jenis kelamin, tanggal lahir, serta tujuan perjalanan yang pernah saya lakukan. Bagi teman-teman yang baru pertama kali, silahkan dilengkapi data di atas, termasuk tujuan perjalanan. Untuk sekolah atau kerja pilih bisnis, sedangkan untuk berkunjung ke tempat keluarga atau jalan-jalan pilih tourism. Karena tujuan perjalanan saya untuk kerja, maka saya pilih bisnis. Harap diperhatikan, ini yang paling penting untuk menambahkan orang yang kedua dalam e-hak yang dibuat, misalnya dengan anak kita, maka pilih dan klik Add Dependent. Selanjutnya, scroll ke atas, maka personal information yang kedua akan ditampilkan dan harus dilengkapi.
Selanjutnya, lengkapi personal data orang yang kedua. Masukkan data negara, nama, dan NIK. Bila belum mempunyai KTP, maka masukkan NIK yang ada pada kartu keluarga masing-masing. Selanjutnya, lengkapi jenis kelamin, tanggal lahir, serta tujuan perjalanan. Sesuaikan dengan tujuan pada personal data yang pertama. Selanjutnya, bila akan menambahkan lagi untuk istri misalnya, pilih dan klik lagi Add Dependent. Dan selanjutnya akan keluar personal information yang ketiga. Scroll ke atas dan isikan lagi data yang diperlukan seperti pada langkah personal data information sebelumnya. Masukkan lagi data negara, nama, NIK, jenis kelamin, tanggal lahir, serta tujuan perjalanan. Sesuaikan dengan tujuan perjalanan pada personal data yang pertama. 3 penumpang, datanya sudah dimasukkan. Jika teman-teman masih ada penumpang lagi, misalnya kakek, nenek, atau keponakan, masih bisa ditambahkan lagi. Dan silahkan disesuaikan saja. Karena kali ini hanya bertiga saja, maka saya klik Next. Kemudian muncul pilihan transportasi dan tujuan. Pilih nama pesawat yang akan digunakan, maka saya pilih Citylink. Bandara keberangkatannya, saya pilih Jakarta, CGK. Bandara tujuan saya, yaitu di Yogyakarta, dan masukkan data plate number-nya serta nomor kursinya, dan terakhir adalah tanggal keberangkatannya. Kemudian lengkapi data destinasi atau tujuan teman-teman. Yang pertama, lengkapi provinsi asal, kemudian kota asal Anda, ketiga kecamatan asal Anda. Selanjutnya provinsi yang dituju, nama kota yang dituju, dan nama kecamatan atau hotel tujuan. Setelah tahapan yang kedua sudah lengkap diisi semuanya, kemudian klik Next. Kemudian tahapan yang ketiga adalah pernyataan kesehatan. Pertanyaannya adalah, apakah Anda memiliki gejala? Saya jawab tidak. Kemudian klik Next. Kemudian data konfirmasi untuk penumpang yang pertama sudah keluar. Selanjutnya adalah konfirmasi data penumpang yang kedua. Dan selanjutnya juga adalah konfirmasi data penumpang yang ketiga. Silahkan diperiksa kelengkapan data-datanya. Bila ada yang salah, silahkan diklik gambar pensil untuk mengkoreksinya. Dan bila sudah yakin betul semua, maka klik Confirm Next. Kemudian ada peringatan konfirmasi apakah data EHAK sudah betul semua, maka dijawab yes. Selanjutnya akan ditampilkan pernyataan telah sukses dan muncul barcode untuk penumpang yang pertama yang dapat di-scan pada bandara tujuan. Kemudian close saja dan konfirmasi sukses untuk penumpang kedua dan ketiga akan ditampilkan. Jika ingin menampilkan barcode-nya untuk penumpang kedua dan ketiga, cukup klik pada kotak masing-masing nama penumpangnya. Dan akan keluar barcode-nya, dan barcode tersebut akan di-scan pada bandara tujuan saat mau keluar dari bandara. Demikian teman-teman, kurang lebih seperti itu cara mengisi EHAK di aplikasi Peduli Lindungi untuk lebih daripada satu orang, bisa 3 orang, 4 orang, 5 orang, dan bisa juga anak-anak di bawah 5 tahun. Atau buat anak-anak yang belum memiliki KTP. Sekali lagi diucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah subscribe pada channel Gito Abi Gavin.
Dan bagi teman-teman yang baru menemukan channel Gito Abi Gavin, silahkan diberikan supportnya dengan cara klik tombol like, subscribe, share sebanyak-banyaknya ke media sosial Anda, dan jangan lupa bunyikan loncengnya agar Anda menjadi orang yang pertama mendapatkan update terbaru dari channel Gito Abi Gavin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.